Salam kicomania, salam dari Moncergo. Banyak sekali DM masuk ke Instagram Moncergo maupun komen di YouTube Moncergo bahwa teman-teman kicomania yang sudah menggunakan Moncergo meminta kami untuk mengulang video atau membuat video bagaimana sih untuk waktu yang tepat dan jarak pemasteran yang pas untuk burung kicau. Baik, kami sudah meriset, kami sudah bertanya, kami sudah berguru berkali-kali berulang-ulang kepada teman-teman kita, kepada guru-guru kita yang memang ahli, yang memang burung-burungnya sudah juara nasional banyak sekali. Saya tidak perlu sebutkan karena saya belum mengizinkan, belum meminta izin kepada orang-orang yang memang atau guru-guru kami yang memang kami ajak berdiskusi dalam pembuatan Moncergo ataupun dalam kami merancang produk-produk Moncergo. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kali ini adalah Moncergo akan berbagi bagaimana sih untuk waktu yang tepat untuk memasteri burung dan jarak yang tepat untuk memasteri burung. Teman-teman sahabat kicau, jadi kita perlu pahami juga untuk pemasteran burung itu memang harus memperhatikan waktu yang tepat dan jarak pemasteran yang pas. Seperti itu agar gacoan nyaman saat mendengarkan suara isian yang akan kita berikan. Terus yang kedua adalah agar supaya cepat menghafal, seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah seperti ini. Banyak yang beranggapan bahwa pemasteran burung itu tergantung kepada kecerdasan dan bakat burung. Memang benar seperti adanya, namun itu tidak menjadi satu-satunya indikator atau satu-satunya tingkat keberhasilan dalam kita memasteri burung. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah waktu. Kapan sih waktu yang tepat untuk memasteri burung? Tentunya waktu yang tepat untuk memasteri burung itu adalah burung saat tidak aktif bunyi pada umumnya. Seperti itu ya teman-teman. Yang jadi kendala adalah ketika kita memasteri burung menggunakan pemasteran burung hidup, waktu yang tidak atau waktu yang tenang untuk burung-burung berkicau itu pada umumnya sama teman-teman, antara burung gacauan dan burung isian. Jadi pagi-pagi waktunya burung bunyi ya, mereka pun yang burung isian pun ikut bunyi, gacuannya bunyi ikut bunyi gitu. Jadi sebaiknya untuk pemasteran itu jangan saat burung aktif bunyi. Yang pertama ada waktu-waktu yang memang sudah kita riset, yang memang sudah kita tanyakan kepada master-master burung, yang memang burungnya sudah banyak di juara nasional. Yang pertama itu adalah pemasteran di waktu fajar. Di waktu fajar itu artinya saat burung memang sudah bangun tidur ya. Nah, waktu ini memang jarang sekali kita untuk bisa memasteri karena memang kita bangunnya biasanya bisa bebarengan dengan burung atau misalkan kita lebih siang dari burung yang pengen kita masteri gitu teman-teman. Tapi waktu ini adalah waktu yang sangat sering menghasilkan atau berhasil untuk memasteri burung di waktu fajar. Di waktu fajar itu adalah saat mungkin antara setengah 5 atau jam 4 subuh sebelum kita melakukan aktivitas. Dan burung pun belum melakukan aktivitas. Itu boleh dimasteri dalam waktu yang hanya durasinya 1-2 jam. Nah, pemasterannya seperti apa? Nanti saya akan share pemasterannya seperti apa. Yang pertama di waktu fajar. Biasanya di waktu fajar itu yang tipsnya adalah dibuka kerodongnya teman-teman. Jadi memang sudah waktunya mereka burung-burung kita bangun, tapi dalam kondisi masih tenang. Dia belum berkicau. Kasih berikan jangkrik atau kroto beberapa hanya untuk sebagai supaya si burung ini memang sedikit bersemangat gitu itu teman-teman. Dan itu biasanya kerodongnya harus dibuka, tidak ditutup kalau untuk di waktu fajar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah pemasteran di waktu fajar antara jam 4, setengah 4 pagi sampai jam 6 lah rata-rata burung itu sudah berkicau. Jadi nanti kalau burung pagi-pagi berkicau itu jangan dimasteri karena akan percuma. Seperti itu. Terus ciri-cirinya apa sih kalau burung dimasteri itu memang dia mau mendengarkan atau mau masuk? Jadi banyak yang beranggapan ketika di play menggunakan MP3 atau ketika dijejerkan atau disandingkan dengan burung hidup isian, burungnya ikut bunyi atau menyaut gitu atau menanggapi gitu. Itu justru bukannya itu masuk, bukan. Karena itu sebenarnya adalah burung kita merasa terganggu dengan suara yang ada. Jadi kalau kita play terus dia bunyi, terus ikutin bunyi suaranya atau segala macam atau melawan, itu artinya bukan menerima masteran tapi melawan masteran. Nah, itu yang kita harapkan nanti ketika digantangan. Jadi ketika digantangan dengar suara burung yang lain, isian yang lain,
si burung kita juga ikut emosi, seperti itu teman-teman ya. Jadi silahkan dicatat, yang pertama adalah di waktu fajar. Fajar itu ya jam 4 sampai jam setengah 6 atau sampai jam 6 sebelum waktunya burung berkicau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemasteran di siang hari. Nah, pemasteran di siang hari ini sangat efektif juga. Namun kita harus memperhatikan kebiasaan burung gacuan kita, teman-teman. Burung gacuan kita misalkan di jam 10 siang itu sudah tidak mau berkicau. Nah, itulah waktu yang tepat. Nah, di siang hari kebanyakan pada umumnya dan dari beberapa keterangan teman-teman atau master-master burung yang memang burungnya sekali lagi sudah berkelas di sudah juara di nasional, mereka harus menutup dengan kerodong. Disarankan adalah burung itu memang sudah dimandikan, sudah diberikan pakan dengan bagus, sudah sudah kandangnya sudah bersih, ditutup kerodongnya, ditempatkan di satu tempat yang memang sunyi. Artinya sunyi itu memang hanya burung dan masteran yang akan kita pakai, baik masteran burung hidup ataupun masteran digital, seperti itu teman-teman. Ya, di siang hari itu waktunya awalnya atau startnya itu sebaiknya melihat kebiasaan burung-burung gacuan kita. Misalkan di jam 10 atau jam 9 mereka sudah tidak mau berkicau, sebaiknya itu sudah mulai dimasteri sampai nanti akhirnya itu di jam 2 atau jam 3. Kenapa? Karena pada umumnya burung-burung yang dilombakan di Indonesia di jam 3 sampai sore nanti jam setengah 6 atau jam 6 sore gitu, mereka masih ingin berkicau. Nah, sebaiknya hindari di jam-jam tersebut. Pakailah jam 10 atau yang tadi saya sebutkan adalah kebiasaan burung-burung kita itu biasanya stop berkicaunya di jam berapa. Dengan catatan burung itu sudah siap dimasteri ya, sudah dikasih vitamin mungkin, sudah dikasih kroto, sudah makannya sudah siap, air minumnya juga udah oke, terus burungnya juga sudah dimandikan dengan harapan burung ini semua segar, dia siap menerima masteran di kerodong, ditempatkan di satu tempat yang memang hanya burung dan masteran saja diharapkan. Gitu ya teman-teman. Itu yang kedua adalah di siang hari. Selanjutnya yang ketiga adalah di waktu malam hari. Di waktu malam hari ini teman-teman juga harus memperhatikan jangan sampai burung kita itu tidak beristirahat. Walaupun secara penelitian dari tim kami, burung itu tidurnya tidak seperti manusia. Jadi burung ini walaupun dia tidur tapi indera pendengarannya dia selalu standby. Seperti itu teman-teman. Nah, harapannya ketika teman-teman mau memasteri burungnya di malam hari, sebaiknya volumenya benar-benar jangan sangat kencang. Kalau teman-teman menggunakan pemasteran yang kami jual, produk kami Moncergo, itu sebaiknya volumenya dikecilkan, mungkin di antara 5 atau 4 saja. Dan jaraknya juga sebaiknya memang sudah seperti yang kita sampaikan berkali-kali, jaraknya cukup jauh dan harus lebih tinggi dari sangkarnya. Itu penting banget teman-teman. Oke. Terus selanjutnya adalah pemasteran yang keempat adalah pemasteran saat burung dalam kondisi mabung atau ngurak. Nah, banyak persepsi bahwa burung-burung saat mabung atau ngurak ini memang waktunya yang tepat untuk dimasteri. Benar sekali teman-teman, karena ketika burung mabung atau ngurak ini, posisi burung ini saat ini adalah burung yang sangat tenang teman-teman. Tenang, nyaman, dia biasanya memang ingin menyendiri dan dia nggak mau berkicau. Kenapa? Alasannya pemasteran itu saat burung mabung. Namun, kalau kita menunggu burung mabung, sampai kapan kita akan memasteri? Tapi teman-teman harus jeli, ketika memang burungnya mabung, sebaiknya memang itu dikasih pemasteran dan memang full istirahat. Kerodong tetap standby, jadi jangan terlalu buka kerodong. Artinya kapan waktu bisa dimasteri, tapi sarannya adalah ketika burung ini mabung, sebaiknya di malam hari di stop, jangan dipakai masteran. Kenapa? Karena siang hari dari jam 7 pagi sampai malam pun, sampai maghrib atau sampai isya gitu, dia bisa dimasteri. Artinya sudah cukup dengan 12 jam saja dimasteri, sudah cukup burung setiap harinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau mabung, biarkan malam hari waktunya burung istirahat, jangan dimasteri, jangan diberikan apa-apa. Artinya biar malamnya istirahat, tapi siangnya dimaksimalkan untuk dimasterinya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk tipsnya yang pertama itu adalah di waktu fajar itu dimasteri, caranya burungnya kerodongnya dibuka. Jaraknya berapa? Kalau menggunakan digital Moncergo itu sebaiknya jaraknya memang terhalang tembok teman-teman saat ini. Semua punya tipe kita saat ini, frekuensi yang kita terapkan di Moncergo
terus jaraknya itu memang harus terhalang tembok kalau bisa. Kalau misalkan tidak bisa, berarti volumenya harus dikecilkan saja, nggak perlu keras-keras. Dan posisi pemasteran burungnya itu wajib lebih tinggi dari kandangnya. Posisi kandangnya. Seperti itu. Jangan sekali-kali memasteri itu ditaruh di dalam kandangnya, atau dekat, atau bahkan ada di bawah pemasterannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu penting banget. Yang kedua adalah waktu pemasteran di siang hari. Di siang hari tadi, yang siang hari itu adalah teman-teman harus perhatikan kapan waktu burung teman-teman memang sudah nggak aktif bunyi. Misalkan jam 10 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Yang ketiga adalah waktu malam hari. Nah, ketika malam hari, karena memang sifat burung, pendengaran burung dengan pendengaran manusia sangat berbeda, waktu tidurnya pun berbeda, kondisi tidurnya pun berbeda, yaitu burung ketika tidur, indera pendengarannya tetap aktif, teman-teman. Jadi, biarkan mereka istirahat, burung. Kalau mau dimasterin di malam hari, volumenya bikin sekecil-kecilnya. Yang penting masih sayup-sayup terdengar. Yang keempat adalah saat burung mabung atau ngurak. Mabung atau ngurak ini adalah saat burung menenangkan diri, burung memang tidak aktif bunyi, namun burung butuh istirahat, burung memang waktunya tenang, biasanya mereka akan lebih banyak istirahat saat burung mabung ini. Nah, waktunya yang tepat untuk masteri di siang hari. Jadi malam hari disarankan kalau burung mabung jangan dimasteri, karena dia butuh waktu untuk istirahat, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tips yang berikutnya adalah tips bagaimana kita mengkondisikan burung agar mudah dimasteri. Yang pertama adalah burung harus ke dalam kondisi diam, yang seperti tadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan masteran MP3 atau menggunakan masteran burung hidup, ketika burung itu dijejerkan atau disandingkan atau didengarkan dengan suara isian dan burung itu menyaut, itu tandanya burung belum tenang. Itu bukan mau masuk teman-teman, tapi itu melawan. Artinya melawan itu harapannya sebenarnya yang diharapkan digantangan seperti itu teman-teman. Ketika dia mendengarkan suara yang asing, dia ikut bunyi seperti itu ya. Artinya itu bukan masuk untuk dimasteri. Yang kedua adalah sebisa mungkin burung dibuat istirahat, gitu ya. Jadi seolah-olah burung memang sudah istirahat. Contoh, misalkan pagi kita habis urusin, habis bersihin kandang, habis mandikan, habis angin-anginkan, waktunya dia memang istirahat, sudah nggak aktif bunyi. Yang selanjutnya adalah burung di kerodong full, kecuali tadi di waktu fajar ya teman-teman. Jadi kalau waktu fajar itu memang supaya burung agak sedikit melihat sekitar, dan dia supaya segar, supaya dia nanti mempersiapkan untuk aktif berkicau di pagi hari. Yang selanjutnya adalah jangan sampai burung melihat area sekitar. Sarannya menggunakan kerodong, saat ini ada beberapa kerodong yang sudah menggunakan double layer. Double layer itu artinya memang supaya burung tidak melihat apapun di luar, tapi dia masih nyaman, nggak panas, terus udara pun sirkulasinya masih masuk. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah suara pemasteran diputar jangan terlalu keras. Jadi kecil-kecil saja. Jadi asalkan burung itu mendengar sayup-sayup, itu justru akan lebih masuk. Kalau menggunakan digital Moncergo, jarak 5 atau sampai 6 meter, terhalang tembok, mungkin di volume 10, di volume 15, itu sudah cukup. Kalau tidak terhalang tembok, posisinya di atas, tetap harus di atas sangkar burung, itu menggunakan volume 5 atau volume 6 sudah cukup. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya adalah putar masteran itu berulang-ulang. Jadi saran kami adalah sebelum burung Anda bisa menirukan, atau misalkan Anda mempunyai batas waktu misalkan 14 hari itu belum bisa menirukan suara yang kita inginkan, artinya sebaiknya itu baru diganti. Tapi kebanyakan yang berhasil dari beberapa teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah mereview produk kami, itu adalah 14 hari mereka baru menemukan bahwa burung ini sudah bisa menirukan. Seperti itu teman-teman ya, konsisten. Jadi pilih masteran yang bijak teman-teman, karena pendengaran manusia dengan pendengaran burung sangat berbeda. Kami tidak menyarankan sekali lagi menggunakan MP3 handphone, apalagi ditaruh di dalam kandangnya. Itu sangat-sangat tidak disarankan, karena itu bukannya membantu, kadang-kadang malah bisa merusak untuk indera pendengaran si burung. Pilih pemasteran yang memang teman-teman yakini bisa, atau burung hidup atau digital atau yang lain. Yang pasti pilih dengan bijak, karena pemasteran itu sangat penting. Kemewahan burung itu adalah berdasarkan isiannya seperti apa, bukan gacor. Kalau gacor insya Allah ketika perawatan maksimal, perawatan konsisten, itu sudah pasti gacor teman-teman, karena memang burung ini sudah ditakdirkan untuk
berbunyi. Seperti itu teman-teman ya, itu kembali tips dari kami untuk pemasaran burung yang tepat, waktu yang tepat kapan. Terima kasih, salam Moncergo, semoga bermanfaat.